Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin, imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu tasliman katsiran, amma ba'd. Para pemirsa penonton dimanapun Anda berada, bahwasanya akhir-akhir ini banyak sekali problematika, masalah-masalah khususnya yang sedang menimpa umat Islam. Ada bencana alam, lebih-lebih lagi bencana dalam Islam, yang dimana bencana-bencana itu ketika seseorang tidak lagi mengindahkan ajaran-ajaran Islam, hanya mengenal kulit-kulitnya, tapi tidak mempelajari dengan betul bagaimana keindahan Islam yang sebenarnya. Dalam hal ini kaitannya yang sedang viral dibahas selain daripada nasab Alawi yang sedang dibahas oleh orang-orang yang kurang di dalam pemahaman keilmuan tentang nasab, yang mereka mempertanyakan keabsahannya. Namun pada kesempatan video kali ini tidak akan membahas masalah itu, tetapi tentang satu hal yang viral selain daripada itu, berkenaan dengan musik. Saya kasih perumpamaan, ibarat daging ayam adalah halal. Halal dengan catatan. Jadi daging ayam itu halal dengan catatan. Dipotong dengan asma Allah. Ayam halal atas kepemilikan sendiri, bukan barang curian, bukan ayam tetangga, bukan ayam mati. Ayam mati itu maksudnya bangkai, tetapi betul-betul itu hasil daripada sembelihan dengan atas nama Allah. Kemudian setelah dimasak, ya, kemudian dikasih bumbu-bumbu yang halal, ya itu halal hukumnya. Tetapi ketika ayam yang sudah halal ini dicampur dengan masakan lain yang haram, contohnya misalkan gulai daging babi atau gulai daging anjing, ayam yang tadinya halal ini dicampur di situ, jadi satu, diaduk-aduk, itu menjadi haram dimakan. Karena sudah tercampur dengan yang haram, maka haram. Itu hanya perumpamaan. Jadi mengenai musik ini kapan halal, kapan haram. Halal itu kalau musik itu tidak membuat lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musik itu menjadi halal dikala dilakukan dengan cara-cara yang halal, di tempat yang halal, memperhatikan tempat, memperhatikan sisi manfaat, memperhatikan juga diiringi untuk digunakan untuk tujuan apa.
Kalau kita perhatikan, kalau misalkan musik itu untuk mengiringi musik-musik untuk dansa-dansa di situ, untuk dansanya itu bukan suami istri, melainkan di situ lawan jenis, kemudian buka-buka aurat. Nah, musik-musik yang begitu nggak usah nanya hukumnya. Kan semua yang halal, semua yang haram itu udah jelas. Ada aturan-aturan mainnya. Innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun. Wa baina umurun mustabihat. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Jadi kalau udah terjerumus di sesuatu yang syubhat, maka akan terjerumus pada sesuatu yang haram. Oleh karena itu, kita bisa melihat sendiri, bisa merasakan sendiri mana musik yang kira-kira itu di hati masih bisa diterima secara akal sebagai bentuk nilai-nilai norma-norma hukum syariat itu masih dibolehkan, ya itu berarti boleh. Qasidah-qasidah yang isinya sholawat, puji-pujian kepada Allah, musik-musik begitu kan malah justru kita menjadikan kita ingat kepada Allah, tentu boleh. Tapi sebaliknya jika musik-musik itu menjadi musik yang menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu haram. Jadi begitu kesimpulannya. Pembahasan masalah satu hal ini aja sebetulnya sudah selesai dari dulu. Yang membuat kita panjang lebar itu karena orang banyak yang nggak belajar. Belajarnya simple-simple dari ceramah-ceramah YouTube, dari apa. Coba kalian kalau pengen belajar itu belajar dari dasar, beli kitab-kitab tipis-tipis itu, mulai dari Safina, mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, atau ngaji dengan ustadz-ustadz yang membahas kajian kitab kuning, kitab fikih, bab fikih. Jadi supaya tidak gagal paham di dalam memahami Islam. Karena Islam itu sangat indah, ilmu itu sangat luas, dan semua orang harus, bahkan di dalam Islam itu wajib bagi siapapun orang Islam untuk menuntut ilmu. Jadi kewajiban menuntut ilmu, kenapa wajib? Yaitu supaya tidak terjadi hal-hal yang menjadikan salah paham, kemudian menjadi salah karena salah paham menjadi salah aturan, salah jalan, akhirnya perselisihan, pertikaian, percecokan, perdebatan, saling caci maki itu awalnya dari beda paham. Tapi ketika orang itu bisa paham, artinya orang itu faqih, dia belajar, jadi dia bisa bijaksana di dalam menyikapi sebuah persoalan, khususnya mengetahui hukum-hukum agama, dia akan semakin bijak. Oke, untuk video kali ini mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu memberikan amunisi, bahan pemikiran, sehingga kita bisa lebih banyak lagi belajar dan tidak hanya ikut sana ikut sini, ikut-ikutan, sedangkan kita nggak tahu mana benar mana salah, hanya ikutan. Lebih baik kita sedikit tahu tapi banyak mengamalkan, sedikit tahu tapi yang kita tahu sedikit itu kita amalkan, itu lebih baik ya. Jadi yang sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi nggak sama sekali diamalkan. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.